Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang tercinta, oke. Hari ini kita akan belajar Al-Quran Hadis kelas 7 MTS ataupun SMP. Oke. Dalam Al-Quran Hadis kita akan belajar apa saja? Tentu kita akan belajar Al-Quran dan hadis. Oke. Untuk kita belajar Al-Quran itu kita perlu namanya belajar tajwid. Apa itu tajwid? Tajwid adalah ilmu tentang tata cara membaca Al-Quran. Nah, tentu tajwid ini ada fungsinya. Apa itu fungsinya? Yaitu untuk menghindari kesalahan dalam pelafalan membaca Al-Quran tentunya. Karena ketika kita membaca Al-Quran namun salah dalam membacanya, ditakutkannya nanti kita mendapatkan dosa. Maka dari itu, untuk belajar tajwid kita wajib ya belajar tajwid agar kita bisa membaca Al-Quran dengan benar dan lancar. Oke, untuk kelas 7 kita akan belajar tajwidnya yaitu mad. Nah, kalau sebelumnya di kelas atau di jenjang sebelumnya SD, kalian belajar tentang hukum bacaan nun, hukum bacaan mim, kemudian qalqalah, dan lain sebagainya. Nah, untuk kelas 7 jenjang MTS, tajwid yang akan kita pelajari yaitu tentang mad. Sebelumnya, mad itu apa? Mad itu arti secara bahasa adalah panjang. Maksudnya adalah dibacanya dipanjangkan. Oke. Ketika kita membaca Al-Quran, tentu kita wajib memperhatikan panjang pendeknya Al-Quran. Karena jika kita tidak memperhatikan panjang pendeknya Al-Quran, ya kita terdapat kesalahan. Nah, ditakutkannya jika ada kesalahan dalam pelafalan Al-Quran, takut kita menjadi dosa, gitu ya. Oke, balik lagi ke mad. Tadi kita ngomong tentang mad yang artinya adalah panjang. Oke, kita harus kenal dulu apa itu mad, gitu ya. Mad itu terdapat 3 huruf, yaitu yang pertama huruf alif, ya, huruf alif, kemudian huruf ya, seperti ini, kemudian huruf wawu, gitu ya. Huruf mad ada 3, alif, ya, dan wawu, gitu. Nah, ini adalah huruf mad. Sedangkan jumlah hukum bacaan mad itu terdapat 15. Ternyata banyak sekali ya. Tapi kita akan pelajari satu persatu, tidak kita pelajari dalam satu waktu, gitu ya. Oke, kita kenalan dulu sama jenis-jenis mad, gitu ya. Oke, yang pertama ada satu jenis mad asli atau originalnya, biasa disebut dengan mad tabi'i, gitu ya. Satu mad asli atau mad tabi'i dan 14 mad far'i atau cabangnya, gitu ya. Oke, ini ada 14. Nanti kita akan mempelajari mad tabi'iyah dulu. Saya kenalkan ada 14 mad far'i yang nanti kedepannya kita akan pelajari mungkin di video berikutnya, gitu ya. Oke, selain mad tabi'i terdapat 14 mad far'i. Apa saja? Yang pertama ada mad wajib muttasil. Oke, kemudian ada mad jaiz munfasil. Oke, kemudian ada mad silah tawilah, kemudian mad silah qasirah. Ini sama ya, hampir sama, cuman perbedaannya adalah kalau tawilah itu panjang, kalau qasirah itu pendek. Oke, kemudian mad iwal, kemudian ada mad lain, kemudian ada mad arid lis sukun,
kemudian ada mad badal, kemudian ada mad farqi, kemudian ada mad tamkin. Oke. Kemudian di sini ada 4 mad lazim, ya, ada 4 mad lazim sama ya. Yang pertama adalah mad lazim mukhaffaf kilmi. Oke. Kemudian mad lazim mukhaffaf harfi. Oke. Kemudian ada mad lazim musaqqal kilmi. Kemudian ada mad lazim musaqqal harfi. Ini ada mukhafaf, ada musaqqal. Ini kalau mukhafaf itu ringan, kalau musaqqal itu berat. Sedangkan kalau kilmi itu artinya adalah kalimat, sedangkan harfi itu artinya huruf. Nah, tapi saya tidak akan membahas ini dulu. Saya akan fokus kepada mad asli dulu, atau namanya mad tabi'i. Gitu ya. Oke. Kita akan masuk ke mad tabi'i. Oke, ini dia mad tabi'i. Mad tabi'i. Oke. Namanya juga mad asli. Dia dibaca panjangnya 2 harakat atau 1 alif. Oke, gitu ya. 2 harakat atau 1 alif. Gitu. Nah, maksudnya 2 harakat itu adalah kalau 1 harakat itu artinya dia dibaca pendek, sedangkan 2 harakat dia lebih panjang, gitu ya. Oke, kemudian ada syarat mad tabi'i. Oke, syarat yang pertama, ketika huruf berharokat fathah. Fathah itu huruf hijaiyah yang dibaca A. Ya, fathah itu huruf hijaiyah yang dibaca A. Yaitu ketika huruf berharokat fathah bertemu dengan alif sukun atau alif mati. Kita langsung contoh. Di sini ada kata bima. Oke, di sini ada huruf ba. Ba-nya berharokat kasrah. Ini 1 harokat, gitu ya, atau 1 huruf. Kemudian ada mim. Mimnya berharokat fathah. Kemudian ada huruf alif sukun. Mim fathah, alif sukun. Maka dia dibaca panjang menjadi ma. Yang ba kasroh itu pendek, yang mim fathah, alif sukun panjang. Maka dia dihukumi 2 harakat. Sedangkan kalau yang ba berharakat kasroh, dia hanya 1 harakat, yaitu harakat kasroh. Sedangkan yang mim harakat fathah ketemu alif sukun itu dihukumi 2 harakat. Maka dia dibacanya harus panjang, tidak boleh bima, ya. Dia harus dibaca bima, begitu. Kemudian syarat yang kedua, ya, kalau tadi fathah, sekarang kita kasrah. Syarat yang kedua yaitu ketika huruf berharokat kasrah. Harokat kasrah ini dibaca i, gitu ya. Harokat kasrah dibaca i, bertemu dengan ya sukun. Ya sukun itu seperti ini. Oke, kita lihat ke contoh. Di sini ada huruf lam fathah, dibaca la. Ya, ini bukan huruf la ya, tapi huruf lam. Kalau huruf la itu lam fathah. Dia adalah huruf lam, kemudian berharokat fathah. Kemudian ada huruf fa, harokatnya kasrah, bertemu dengan ya sukun. Itu ya. Jadi huruf fa harokatnya kasrah bertemu dengan ya sukun.
maka fa kasroh ya sukun itu harus dibaca panjang dibandingkan dengan lam fathah. Lam fathahnya pendek, fa kasroh ya sukunnya panjang. Jadi dibacanya lafi, tidak boleh dibaca lafi atau lafi, itu kebalik. Lamnya pendek, fa-nya berharakat kasroh, kemudian ya sukun dibaca panjang. Lafi, gitu. 2 harokat. Kemudian syarat yang ketiga, yaitu ketika huruf berharokat dhammah atau dibaca u, gitu ya. Huruf berharokat dhammah bertemu dengan wawu sukun. Contohnya seperti ini. Yaqumu. Nah, di sini ada ya fathah, dia dibaca pendek. Qaf dhammah wawu sukun dibaca panjang. Kemudian mim dhammah dibaca pendek. Jadi pendek, panjang, pendek, gitu ya. Yaqumu. Tidak boleh dibaca yaqumu atau yaqumu atau yaqumu, salah, gitu ya. Jadi dia harus dibaca yaqumu. Qaf-nya panjang, sedangkan ya-nya pendek dan mim-nya pendek. Begitu. Oke, kita lihat ke contoh-contoh berikut. Ada banyak ya potongan-potongan ayat yang di dalam Al-Quran. Ada kata labithina. Nah, di sini lamnya panjang, ba-nya pendek, fa-nya panjang, na-nya pendek, gitu ya. Jadi cara membacanya adalah labithina. Kemudian di sini jahada. Jadi jimnya yang panjang, jim fathah alif sukun, jahada. Kemudian di sini amilu, lam dhammahnya panjang. Kemudian di sini ada ka'adzabi, kaf, ain dan ba-nya pendek, sedangkan dalnya panjang. Oke, ini tadi seperti yang tadi saya contohkan di harokat fathah bima. Nah, gitu ya cara membacanya. Kemudian wa idza, dalnya panjang. Gitu. Kemudian di sini ada contoh lain. Kitabun. Kemudian dohikatun. Do-nya panjang. Litohina. Nah, di sini ada dua nih. Ada dua mad tabi'i. Yang pertama to, kemudian hoin. Nah, ya dia harokatnya fathah bertemu dengan alif sukun. Kemudian yang kedua hoin kasrah bertemu ya sukun. Nah, gitu ya. Ini dalam satu kata ada dua mad tabi'i. Kemudian di sini ada ahsoinahu. Nah, dan mad tabi'i itu harus sinkron ya. Apabila fathah, dia pasangannya harus dengan alif. Sedangkan kasroh, dia pasangannya harus dengan ya sukun. Dan dhammah pasangannya harus sama dengan wawu sukun. Nah, di sini bukan termasuk mad tabi'i karena fathahnya bertemu dengan ya sukun. Jadi ahsoinahu. Soalnya di sini dia tak boleh dibaca panjang, dia dibaca pendek karena dia bukan termasuk mad tabi'i, gitu. Ini fathah tapi bukan dengan pasangannya. Fathah pasangannya harus dengan alif. Nah, sedangkan pada kata ini fathahnya berpasangannya dengan ya mati, maka dia bukan mad tabi'i. Oke. Nah, sedangkan mad tabi'i yang mana? Yang non fathah alif sukun yang ini. Nah, ahsoinahu, gitu. Ini juga nazidakum. Nah, huruf zain berharakat
kasrah ketemu ya mati, yazidakum. Oke, kemudian ini lil muttaqina. Nah, kemudian ini wa kawaiba, wawu fathah, alif sukun, gitu ya. Kemudian ini juga sama wama, kemudian yasmauna, kemudian yamlikuna, waqala, yaqumu, yatakallamuna, bunyinya kan panjang. Kemudian ini juga sama seperti yang saya contohkan tadi, lafi. Oke, kemudian ada contoh lagi markum. Oke, di sini qafnya panjang ya. Oke, itulah penjelasan mad tabi'i. Jadi ada 3 syarat ya. Syarat yang pertama, fathah berpasangannya dengan alif. Contohnya tadi ya, ini ya, bina. Kemudian kasrah pasangannya harus dengan ya mati. Contoh ini tadi ya, lafi. Oke. Kemudian harokat doma ini dibaca u harus berpasangan dengan wawu. Contohnya yakumu. Tidak boleh fathah berpasangan dengan ya atau fathah berpasangan dengan wawu, tidak boleh. Nanti dia dibacanya tidak panjang gitu. Namun kalau misalnya fathah dengan alif sukun maka dia sama ya, sama-sama dibaca a ya. Fathah kan dibaca a, kemudian alif kan dibaca a, maka sama-sama dibaca a kan panjang. Ini juga sama. Harokat kasrah itu tidak boleh berpasangan dengan alif atau harokat kasrah berpasangan dengan wawu. Nanti dia bukan mad tabi'i. Atau wawu berpasangannya dengan alif ataupun wawu berpasangannya dengan ya mati, maka itu nanti tidak akan dibaca mad tabi'i. Jadi harus sinkron ya antara fathah dengan alif, kemudian kasrah dengan ya mati, kemudian dhamma dengan wawu sukun. Oke, itu. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di komentar. Kemudian untuk latihan soal, nanti silahkan kalian mengklik link yang ada di deskripsi YouTube. Silahkan mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik, kemudian dikerjakan. Di situ ada soal, silahkan dipilih soalnya sesuai pertemuan. Di situ ada banyak pertemuan, nanti silahkan memilih salah satu sesuai kondisi kalian. Gitu. Jangan lupa di like, kemudian di share, di subscribe YouTube Ibu. Begitu. Itu saja materi tentang mad. Gitu ya. Mad itu artinya adalah panjang. Gitu ya. Dan ada satu mad asli yaitu mad tabi'i. Sedangkan yang lain adalah mad far'i. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, jika mungkin tidak berkenan. Namun jangan di-unlike ya videonya. Cukup di like kemudian disebarkan. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.